hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca 3 ayat dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Saudaraku, kita telah memahami bahwa Habakuk bergumul dengan kehendak Tuhan. Dia kemudian naik di menara jaga untuk menunggu Tuhan berfirman sebagai jawaban atas pergumulannya. Setelah mendengar firman Tuhan, Habakuk menjadi pribadi yang penuh confident. Dia penuh percaya diri. Memang keadaannya tidak berubah, saudara. Kejahatan, ketidakadilan, dan lain-lain masih tetap saja ada. Akan tetapi Habakuk telah mengalami perubahan. Sekarang dia berjalan dengan iman dan bukan pada apa yang dia lihat. Dia hidup dalam janji, bukan karena penjelasan. Karena sekarang Habakuk telah memiliki iman dan confidence yang tinggi. Disitulah Habakuk mulai berdoa. Kita paham betul bahwa sebenarnya pasal 3 dan seterusnya ini adalah doa Habakuk. Doa yang dia sampaikan. Oh, memang keadaannya belum berubah. Bahkan kalau kita baca ayat 1 dibilang nada lagu ini masih nada ratapan. Tapi yang kita ketahui bahwa perspektif Habakuk sudah berbeda. Dia mulai melihat Tuhan sebagai Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dia mulai melihat Tuhan duduk di atas tahta. Dia mulai melihat Tuhan sebagai pribadi yang pernah mengerjakan perkara-perkara besar di masa yang lalu. Sehingga dia berkata, nyatakanlah lagi apa yang kau pernah buat di masa yang lalu. Nyatakan lagi di waktu sekarang ini. Kamu pernah melakukannya di lintasan waktu yang dulu. Sekarang kerjakan lagi apa yang pernah kamu lakukan. Sekarang Habakuk mulai menilai dengan cara yang berbeda. Bahwa Tuhan mengendalikan waktu. Dia mengendalikan keadaan. Dia Tuhan yang hebat. Dan Tuhan itu telah memberikan apa yang disebut dengan kepercayaan pada diri Habakuk. Habakuk sekarang berdoa dengan cara yang tidak sama lagi. Saudara, berdoa itu bukan hanya sekedar kita berbicara kepada Tuhan. Tapi mengizinkan juga Tuhan berbicara kepada kita tentang isi hati Tuhan yang dia ingin sampaikan kepada setiap kita. Sekarang Habakuk berdoa bukan karena keadaan, tapi Habakuk berdoa karena dia telah mendengarkan firman Tuhan. Doanya berbeda. Dia tidak mengemis lagi dalam dia meminta kepada Tuhan. Dia sekarang berdoa dengan posisi yang menang karena firman Tuhan. Memang benar, doa kita bukanlah seperti beggar yang meminta kepada orang minta itu. Bukan, kita tidak berdoa seperti itu. Alkitab ajarkan bahwa doa itu adalah kesempatan untuk kita exercise kehendak Tuhan. Saatnya kita itu memutuskan bersama dengan Tuhan. Sebab berdoa adalah Tuhan melibatkan umatnya untuk bersama-sama dengan dia execute atau melaksanakan kehendaknya di muka bumi ini. Karena doa adalah the power to do the will of God. Kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Kita harus punya cara pandang yang berbeda mengenai doa-doa kita. Kita tidak berdoa untuk menang. Karena kita sudah menang. Kita tidak berdoa untuk mendapatkan sesuatu lagi. Karena Tuhan sudah menyerahkan segala sesuatunya untuk kita. Kita harusnya mengerti bahwa doa sekarang adalah kesempatan kita mulai bergerak dari posisi kemenangan. Untuk melihat kemenangan demi kemenangan kita alami dalam hari-hari kita. Kita berdoa karena kemenangan sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita berdoa dengan pandangan bahwa Tuhan duduk di atas tahtanya. Amen. Dan biar kita berdoa supaya kerajaan Allah yang ditegakkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan
adalah Allah. Dia mengendalikan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a blessed day. Amin.